Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih tips untuk memilih formasi ketika di sekolah tempat teman-teman mengajar tidak tersedia formasi P3K. Nah, kalau begitu yuk simak videonya hingga akhir ya. Nah, sebelum kita membahas bagaimana tips memilih formasi, maka terlebih dahulu kita mulai dari awal dulu ya. Nah, silakan teman-teman login di salah satu browser teman-teman dengan mengetikkan sscasn.bkn.go.id. Nah, untuk tahapan pertama, teman-teman tentunya diminta untuk membuat akun terlebih dahulu. Nah, untuk pembuatan akun ini hanya diminta nomor induk KTP, selanjutnya diminta masukkan nomor kartu keluarga, lalu nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir, kemudian kabupaten atau kota, lalu ada captcha. Selanjutnya kita mendaftar deh, jadi tidak rempong teman-teman. Nah, setelah itu kita diminta untuk login kembali dan memasukkan nomor KTP dan password yang telah kita buat di awal, jadi yang telah kita buat pada saat pembuatan akun ya teman-teman. Nah, saya pikir untuk tahapan pertama ini tidak ada masalah ya, karena untuk tahapan pertama kita cuma diminta untuk mengisi biodata seperti nama sesuai ijazah dan KTP dan beberapa isian lainnya. Jadi baik kita ke tahapan dimana teman-teman mendapatkan banyak masalah di tahapan ini. Jadi ini khusus untuk formasi P3K guru ya teman-teman. Nah, pada saat kita sudah memilih formasi P3K guru dan tampilannya masih kayak gini nih, itu artinya teman-teman masih aman, karena data teman-teman secara otomatis terbaca oleh sistem untuk daftar di sekolah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa teman-teman dapodiknya telah terdaftar di SMA 5 dan kebetulan sekolah tersebut membuka formasi. Jadi ini masih aman ya. Jadi data dapodiknya teman-teman itu terdaftar di SMA 5 Bulukumba. Kemudian sekolah di SMA 5 ini terbuka formasi untuk jurusan matematika. Makanya ini akan secara otomatis terbaca oleh sistem untuk terdaftar di sekolah SMA 5 tersebut dan di jurusan sesuai dengan jurusan yang teman-teman ampuh. Di manakah letak permasalahannya? Jadi salahnya adalah ketika sudah berada di tahapan pemilihan formasi, apalagi kalau sekolahnya teman-teman tidak membuka formasi yang linear dengan jurusannya teman-teman. Contohnya seperti ini. Di SMA 13 Makassar ada seorang guru bahasa Inggris yang ingin mendaftar P3K. Tetapi kebetulan di SMA 13 Makassar ini tidak menyediakan formasi untuk jurusan bahasa Inggris. Nah, secara otomatis apa yang harus dilakukan oleh guru bahasa Inggris ini? Maka tentulah dia memilih formasi yang telah disiapkan oleh sistem. Contohnya teman-teman bisa lihat ya, ini adalah guru SMA 13 Makassar yang ingin memilih formasi di luar SMA 13. Ketahui bahwasanya khusus untuk SMA yang instansinya berada di bawah naungan pemerintah provinsi, maka ia boleh lintas kabupaten selama ia berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun guru honorer ini mengajar di SMA 13 Makassar atau di Kota Makassar, tapi dia bisa memilih, atau guru bahasa Inggris ini bisa memilih di luar SMA Makassar. Jadi bisa memilih di SMA 16 Pangkep dan beberapa sekolah di luar Kota Makassar selama itu berada di lingkungan Sulawesi Selatan. Tetapi tentu memilih sekolahnya yang tingkat SMA sederajat teman-teman, tidak boleh lintas sekolah misalkan ke SD ataupun ke SMP, seperti itu ya. Sebagaimana kita ingat aturannya seperti ini. Dapat kita lihat pada poin nomor 2 bahwasanya pelamar memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan dalam hal
kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, maka pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai. Ini sama halnya dengan yang tadi dijelaskan di awal ya teman-teman, ketika tersedia formasi di sekolah teman-teman tempat mengajar. Kemudian bagian B, bahwasanya jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Oke. Dan poin yang ketiga adalah C. Dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, maka pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, sama halnya dengan yang terakhir dijelaskan teman-teman, bahwasanya ketika di sekolah kita atau sekolah teman-teman tidak tersedia formasi, maka pelamar tersebut dapat mendaftar di sekolah lain yang tersedia formasi. Dan diperjelas pada bagian nomor 3 bagian B bahwasanya bagi pelamar yang mengajar di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau sekolah luar biasa dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan pelamar. Jadi itu tadi teman-teman, bahwasanya kalau dia melamarnya di tingkat Pemprov atau tingkat SMA, maka ia boleh lintas kabupaten. Tapi jika ia atau teman-teman adalah seorang guru SD atau guru SMP, maka diseleksi kompetensi tahap pertama tidak boleh lintas kabupaten, harus memilih sekolah yang ada di kabupaten di mana teman-teman mengajar. Seperti itu ya. Nah, tips yang ingin saya bagikan di sini dalam hal memilih formasi ketika di sekolah teman-teman tidak tersedia formasi adalah: yang pertama, teman-teman harus mencari tahu berapa banyak formasi di sekolah tujuan. Misalkan ya teman-teman, kita lihat di sini lokasi kerja atau lokasi tempat yang bisa kita tuju. Di sini tersedia beberapa sekolah yang bisa kita pilih. Nah, di antara beberapa sekolah ini, paling tidak kita perlu tahu berapa banyak formasi yang akan diterima di sekolah tersebut. Kemudian, kalau kita sudah tahu berapa banyak formasi di sekolah yang ingin kita tuju, kita harus tahu juga berapa banyak honorer di sekolah tujuan. Seperti itu teman-teman. Jadi misalkan SMA 16 Pangkep, kita harus tahu paling tidak mencari informasi tentang ada berapa honorer bahasa Inggris yang mengajar di SMA 16 Pangkep, ada berapa honorer yang terdaftar di Dapodik yang mengajar di SMA 21 Pangkep, dan seterusnya. Kemudian tips yang ketiga adalah kita harus mencari tahu teman-teman, apakah dari honorer yang terdaftar di Dapodik tersebut ada yang mempunyai sertifikat pendidik atau ada honorer yang merupakan XK2 di sekolah yang ingin kita tuju. Seperti itu ya. Dan tips terakhir yang ingin Hidayah share kepada teman-teman adalah bahwasanya teman-teman harus memilih sekolah yang ternyata formasinya lebih banyak daripada honorer yang terdaftar di sekolah tersebut. Misalkan ya, SMA 16 Pangkep formasinya ada 3 orang, sementara yang mengajar atau yang terdaftar di sekolah tersebut cuma 2 orang. Itu artinya ada satu tempat yang menjadi peluang besar teman-teman untuk bisa menduduki kursi tersebut, karena formasi yang 2 ini kemungkinan besar akan diduduki oleh honorer yang telah terdaftar di sekolah tersebut. Ilustrasinya seperti ini agar teman-teman lebih paham ya. Jadi misalkan ada 3 sekolah yang menjadi tujuan tempat kita mendaftar. Yang pertama SMA 16 Pangkep,
SMK 1 Takalar, SMA 12 Lu, yang mana SMA 16 Pangkep tersedia 5 formasi, alias ada 5 orang yang akan diterima di sekolah tersebut. Sementara di SMK Takalar tersedia 2 formasi, dan di SMA 12 Lu tersedia 3 formasi. Nah, berdasarkan tips yang Hidayah bagikan tadi, bahwasanya teman-teman harus tahu dulu ya, ada berapa banyak formasi yang disediakan di setiap sekolah. Oke, karena kita sudah mengetahui setiap sekolah tersedia sekian formasi, maka kita melangkah ke tips yang kedua, yakni perlu mencari tahu ada berapa honorer yang mengajar di setiap sekolah tersebut. Kalau misalkan teman-teman sudah tahu, misalkan di SMA 16 Pangkep ternyata ada 5 honorer yang telah terdaftar di Dapodik, dan di SMK 1 Takalar ada 1 honorer, sementara di SMA 12 Lu ternyata ada 4 honorer. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke tips yang ketiga, yakni teman-teman perlu tahu apakah di sekolah sasaran punya honorer yang ternyata sudah mempunyai sertifikat pendidik atau sudah terdaftar sebagai guru honorer XK2. Tapi untuk tips yang ketiga ini opsional ya teman-teman, karena kalau sudah terdaftar di Dapodik itu, maka honorer tersebut sudah mempunyai peluang yang besar untuk lulus di sekolahnya. Yang penting mereka sudah lulus passing rate. Ya, jadi kita langsung saja ke tips yang keempat teman-teman, yakni memilih sekolah yang ternyata formasinya lebih banyak daripada guru honorer yang telah terdaftar di Dapodik. Nah, kalau seperti ini pasti teman-teman sudah bisa menyimpulkan kan, kalau teman-teman harus memilih sekolah yang mana. Karena kita lihat SMA 16 Pangkep formasinya ada 5, tapi honornya juga ada 5. Nah, ini kemungkinan besar kalau 5 honorer ini sudah lulus passing rate, maka tentunya akan diisi oleh 5 orang honorer. Kemudian kita lihat SMK 1 Takalar, yang mana ada 2 formasi, tapi ternyata cuma 1 honorer. Jadi ada 1 formasi yang kosong untuk bisa diisi oleh orang luar, atau ada 1 formasi yang bisa diisi oleh pelamar dari luar sekolah tersebut. Seperti itu teman-teman. Sementara untuk SMA 12 Lu ada 3 formasi, ternyata 4 honorer, maka yang sekolah 12 Lu ini masih perlu bersaing teman-teman, karena masih ada kemungkinan ada 1 honorer yang tidak lulus di sekolah tersebut atau di sekolah 12 Lu ini. Jadi kesimpulannya tentunya teman-teman memilih sekolah yang mana. Jadi sudahlah pasti teman-teman sudah bisa menyimpulkan ya, bahwa teman-teman mesti memilih sekolah yang formasinya lebih banyak daripada honorer, yakni SMK 1 Takalar. Seperti itu teman-teman. Oke deh, sekian tips yang bisa Hidayah share hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik, dan semoga teman-teman yang mendaftar P3K lulus untuk seleksi tahap pertama. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.